Jadi tetap stay tune ya sampai akhir. Oke, langsung saja ya teman-teman, acara berikutnya pemaparan materi topik kedua dengan critical thinking oleh Kak Hafizur Rahman dengan dimoderatori oleh Kak Afik. Halo, Kak Afik. Halo. Ya, sudah bergabung Kak Afik? Sudah, cuma karena jaringannya kurang bagus, jadi untuk video saya pakai laptop dan untuk soundnya pakai gawai handphone. Oke, tidak masalah ya. Jadi sebelum selanjutnya nih, saya mau membacakan CV moderator sesi kedua ini. Boleh minta tolong untuk operator ditampilkan. Untuk CV dari moderator yang kedua ini sudah terlihat ya teman-teman. Untuk nama lengkapnya, Kak Afik Kena Muhammad Andia atau biasa disapa dengan Kak Afik. Beliau lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Mei 1999. Untuk nomor telepon sudah tertera dan emailnya juga ya teman-teman. Sekiranya nanti ada yang perlu dipertanyakan atau mau lebih kenal gitu dengan Kak Afik, boleh nih di SS gitu ya. Untuk visi beliau itu sangatlah luar biasa ya, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, komprehensif, dan berbasis lingkungan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang lebih baik, tercapainya kemakmuran untuk semua masyarakat Indonesia. Untuk data pendidikan, terakhir, di S2 Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November pada tahun 2021 hingga sekarang. Untuk pengalaman kerja pun sungguhlah banyak gitu ya. Jadi ini senior gitu bisa dikatakan tentang Kak Afik. Jadi memang Kak Afik ini menyimpan ini ya banyak keahlian gitu. Oke, langsung saja kepada Kak Afik. Saya persilahkan untuk memandu jalannya materi kedua. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Galuh selaku MC. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Afisena Muhammad Andia, biasa dipanggil Afik. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memandu untuk School of Thinking yang kedua, materi kedua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pada kesempatan kali ini. Kepada operator mohon bantuannya untuk men-share. Baik. Materi yang kedua ini yaitu Muhammad Hafizur Rahman. Lahir di Banjarbaru 10 Januari 96. Saat ini berdomisili di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Profilnya sangat panjang, cuma kalau yang dari yang sudah saya ringkas, Hafizur Rahman ini merupakan pembelajar, pemikir, praktisi teknik sipil. Terus beliau juga mampu mendesain kerangka kerja, alur flowchart, dan senang sekali untuk berpikir serta merencanakan. Nah, kalau misinya dia sendiri itu ada membantu orang lain untuk belajar dan menyebarkan pada dunia tentang bagaimana cara berpikir rasional, logis, yang urut, sistematis, dan kritis. Beliau dari Teknik Sipil ITS angkatan 2013 dan mengambil fokus pada bidang transportasi. Berikut pengalaman beliau.
untuk bekerja pernah untuk di saat ini ada di National Slum Upgrading Project, program kota tanpa kumuh. Lalu pernah juga menjadi bekerja di Creative Industrial Enumerator, Socio-Economic Enumerator. Dan bidang-bidang yang berkaitan dengan keahlian beliau di bidang sipil. Baik, dapat dilanjutkan. Dapat dilihat di sini ya, beliau juga banyak mengikuti perlombaan serta telah aktif untuk mengikuti organisasi dan komunitas. Salah satunya seperti staf Nalaran ITS dan Lembaga Pers Mahasiswa 10. Ini sangat melatih untuk berpikir. Ada 4 publikasi paper beliau yang tidak hanya berkaitan dengan teknik sipil, melainkan juga metodologi berpikir. Baik, tanpa memperpanjang lagi, dipersilahkan kepada Kak Hafizur Rahman untuk memaparkan materi berkaitan dengan critical thinking. Pada Kak Hafizur Rahman, dipersilahkan. Iya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik sehingga kita bisa terus belajar hingga akhir hayat kita. Terima kasih tadi Mas Afisena sudah memperkenalkan, menguraikan sedikit tentang riwayat hidup saya. Mungkin bisa kita lanjut langsung ke materi ya. Ini sebelumnya ini saya lagi deg-degan, jadi mohon doanya supaya mudahan bisa maksimal dalam menyampaikan ini. Soalnya 300-an kayak belum pernah gitu. Jadi agak berdebar. Ini kelihatan nggak materi paparannya? Terlihat. Ini di slideshow dulu ya atau udah langsung? Belum di slideshow. Oke. Kalau yang ini udah? Sudah. Nah, oke. Jadi sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang diberikan oleh Mas Lugas kemarin. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas pada kesempatan kedua pada webinar hari ini itu adalah apa, kenapa, dan gimana. Jadi 3 kata kunci ini yang akan kita coba selidiki. Nah, apa objeknya itu berpikir kritis. Jadi apa sih berpikir kritis itu, kenapa kita harus kritis dalam berpikir, dan gimana caranya berpikir kritis. Jadi harapannya teman-teman sudah ada di dalam pikiran bahwa setelah webinar ini, teman-teman sudah bisa memahami itu apa, kenapa, dan gimana terkait berpikir kritis. Kehendak saya secara pribadi sebenarnya buat teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditulis dan hal-hal yang sudah ada di dalam slide, mungkin bisa lebih difokuskan pada untuk memahami gitu. Karena nanti teman-teman bisa mengakses ini di bit.ly/criticalthinkingRSI. Jadi di situ sudah ada PPT dan PDF-nya. Jadi harapan saya teman-teman di sini bisa fokus buat buat mencerna apa yang disampaikan, dan nanti ketika ada yang belum dipahami bisa kita diskusikan. Karena sejauh pemahaman saya cara seperti itu yang lebih efektif. Oke, kita lanjut. Kok nggak ini ya? Nah, jadi teman-teman, tujuan dalam webinar ini tuh tadi seperti yang sudah disampaikan pada judul, di mana judul tadi itu sudah merepresentasikan. Jadi tujuannya tuh teman-teman nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Kemudian teman-teman juga paham kenapa kita harus kritis dalam berpikir. Kenapa harus kritis sih gitu? Kenapa nggak biasa aja gitu? Terus yang ketiga, kita memahami bagaimana. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam bagaimana berpikir kritis itu.
Nah, lalu setelah kita memahami apa, mengapa, dan bagaimana terkait berpikir kritis, kita di sini akan mengarahkan agar teman-teman sedikit banyaknya tuh ada gambaran gimana sih menerapkan keterampilan berpikir kritis ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alur yang akan dipaparkan nanti itu ada 9. Yang pertama itu kerangka berpikir dalam menyusun paparan webinar ini. Jadi di sini harapannya teman-teman juga memahami bagaimana si penyusun atau saya sendiri itu yang menyusun gimana paparan ini. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam memahami definisi berpikir kritis. Jadi untuk bisa menentukan apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis itu ada langkah-langkahnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas langkah-langkahnya, uraiannya seperti apa, sehingga kita bisa pada kesimpulan, jadi berpikir kritis itu ini loh, gitu. Nah, setelah kita memahami langkah-langkah dalam menentukan definisi berpikir kritis, kita lanjut ke apa itu berpikir dan bernalar, dan bagaimana hubungan keduanya. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan tadi lebih dalam sama Bu Zia, bagaimana berpikir. Dan nanti di sini kita akan memfokuskan pada bernalar, di mana kedua ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Di mana tadi berpikir itu lebih ke aspek biologis, psikologisnya. Sedangkan bernalar itu adalah, kalau Bu Zia tadi menganalogikan, berpikir itu tuh terkait hardware kita. Sedangkan bernalar itu bagaimana software yang akan kita gunakan dalam berpikir. Nah, setelah kita memahami perbedaan antara berpikir dan bernalar, atau dalam bahasa Inggrisnya berpikir itu thinking dan bernalar itu reasoning, kita lanjut ke memahami logika. Nah, kenapa di sini ke logika dulu baru ke berpikir kritis? Karena sejauh semua buku, semua literatur yang sudah pernah ditelusuri, memang kita nggak bisa melompat ke berpikir kritis sebelum kita memahami apa itu logika. Jadi kayak kalau misalkan materi-materi, kita nggak bisa memahami materi-materi kuliah kalau kita belum memahami dasar-dasar di SMP, SMA terlebih dahulu gitu. Nah, jadi di sini kita memahami logika dulu baru berpikir kritis. Kemudian lanjut ke model-model visualisasi. Di sini kita model-model ini untuk membantu kita untuk merapikan pikiran, untuk memperjelas, untuk lebih memudahkan kita memahami. Karena gimana caranya kita bisa berpikir kritis kalau kita nggak paham gitu kan. Makanya perlu ada alat-alat khusus atau model-model visualisasi. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagaimana menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu setelah kita ada gambaran mengenai penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, kita lanjut ke kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebenarnya berpikir tingkat tinggi ini adalah lanjutan dari berpikir logis dan berpikir kritis. Nah, lalu setelah itu baru kita masuk ke bagaimana melatih dan mengasah keterampilan berpikir kritis. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kerangka yang saya buktinya adalah tujuannya ada 3 supaya teman-teman paham, sehingga kita sama-sama belajar lah ya. Ini proses saya dalam membuat paparan ini. Tujuan pertama adalah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Nah, tujuan kedua, kita mengetahui mengapa kita harus kritis dalam berpikir. Dan tujuan ketiga, kita memahami bagaimana caranya berpikir kritis. Nah, jadi kenapa urutannya seperti ini? Karena setelah kita memahami definisi berpikir kritis, lalu kita lanjut ke kenapa kita harus berpikir kritis. Dan setelah kita memahami kenapa, barulah kita ke bagaimana. Begitu alurnya. Kita lanjut. Nah, langkah-langkah dalam memahami definisi berpikir kritis. Jadi kita itu nggak bisa langsung dapat mendefinisikan berpikir kritis. Kenapa? Karena ada konsep-konsep terdahulu yang perlu kita pahami. Apa aja konsep-konsep itu? Yang pertama, konsep tentang berpikir, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Zia. Yang kedua adalah konsep tentang bernalar atau reasoning. Kalau berpikir tadi thinking, reasoning, kalau bernalar itu reasoning. Lalu yang ketiga adalah konsep tentang logika. Dan baru terakhir, keempat adalah konsep tentang berpikir kritis. Di mana dalam berpikir kritis itu ada kriterianya atau parameternya yang disebut dengan standar intelektual universal.
Nah, jadi setelah kita paham berpikir, lalu kita lanjut ke bernalar. Setelah kita paham bernalar, kita lanjut ke logika. Setelah logika kita pahami, kita lanjut ke berpikir kritis dan standar intelektual universal tadi. Lanjut, yang ketiga. Jadi tadi kan kita mesti memahami dulu apa bedanya berpikir dan bernalar, thinking dan reasoning. Jadi berpikir dan bernalar itu beda. Di mana bedanya? Berpikir itu luas banget. Ini setidaknya nih ya. Jadi ini bukunya saya ambil dari The Cambridge Book of Thinking and Reasoning. Jadi hal-hal yang termasuk dalam berpikir itu kayak misal mengkonseptualisasi, memahami, membayangkan, mengingat, menghubungkan, mengategorikan, menalar, dan lain-lain. Nah, intinya menalar bukan berarti berpikir, dan menalar itu sudah pasti berpikir gitu. Tapi ketika berpikir itu belum tentu menalar. Kayak misalkan kita mikirin nanti mau makan apa ya gitu. Nanti siang mau makan apa, terus besok mau jalan-jalan kemana ya. Itu termasuk berpikir, tapi apakah itu dapat disebut dengan menalar? Enggak gitu. Nah, apa maksud dari menalar ini? Nah, apa berpikir? Sebenarnya tadi kalau yang disampaikan dari Bu Zia kan banyak aspek biologisnya. Nah, di sini coba kita definisikan, walaupun mungkin ini sangat mereduksi definisi berpikir. Setidaknya bisa kita ambil satu kesimpulan, definisi dari berpikir itu adalah segala aktivitas otak yang kita sadari sedang terjadi. Jadi di sini ada kata sadar dan sedang terjadi. Jadi segala hal yang ada di kepala kita yang kita sadari itu adalah berpikir. Nah, sedangkan bernalar atau reasoning itu adalah proses di dalam kepala kita dalam menentukan suatu kesimpulan dari informasi-informasi yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan kesimpulan tadi. Jadi ada dasar-dasar kenapa suatu kesimpulan dapat diterima. Jadi dan informasi-informasi ini dalam bahasa teknisnya biasa disebut dengan premis. Nah, jadi dalam bernalar itu ada apa dan mengapa. Jadi misalkan kita bilang misalkan pemerintah sekarang itu bagus gitu, bagus. Nah, kenapa bagus? Ada alasan-alasannya, alasan 1, alasan 2, alasan 3. Jadi dengan alasan 1, 2, dan 3, lalu kita simpulkan bahwa pemerintah ini bagus, itu adalah bernalar. Jadi ada satu kesimpulannya apa? Pemerintah ini bagus misalkan. Di mana apa alasannya? Ada alasan 1, 2, dan 3. Jadi selalu ada informasi yang dijadikan sebagai dasar dan ada sesuatu yang disimpulkan. Nah, ini secara umum disebut dengan argumen, yaitu kumpulan pernyataan yang terdiri dari kesimpulan dan premis-premis tadi. Nah, yang penting di sini teman-teman bisa memahami bahwa berpikir dan menalar itu beda, di mana menalar itu adalah bentuk dari berpikir, namun tidak semua berpikir itu adalah menalar. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi tadi kan kita paham bahwa bernalar itu tuh gimana sih? Nah, ini kita mungkin akan lebih memahami dengan analogi gedung. Jadi ketika kita membangun gedung, bangunan gedung itu adalah argumen. Jadi ada kesimpulan, ada premis-premis. Nah, bagaimana kita membangun gedung itu disebut dengan penalaran atau reasoning. Jadi prosesnya itu adalah penalaran. Bernalar itu adalah ya proses dalam membangun argumen. Bagaimana kita mengambil satu kesimpulan dari premis-premis atau informasi-informasi yang dijadikan sebagai dasar. Nah, jadi dari sini kita sudah memahami nih bahwa ada argumen, ada penalaran. Lalu apa itu logika? Logika itu adalah aturan yang berisi prinsip-prinsip dan metode-metode mengenai bagaimana proses membangun gedung yang benar. Jadi logika itu adalah tentang bagaimana penalaran yang benar. Atau dengan kata lain adalah logika itu adalah studi yang membahas terkait prinsip-prinsip dan metode-metode untuk
menentukan mana penalaran yang valid dan mana penalaran yang tidak valid. Jadi kita membangun gedung ada aturannya, bagaimana membangun gedung yang benar. Nah, itulah logika. Gitu. Jadi logika itu adalah ketentuan-ketentuan. Nah, kita lanjut. Di sini kita sudah memahami bahwa logika itu adalah studi tentang prinsip-prinsip dan metode-metode dalam menentukan mana penalaran yang valid dan tidak. Itu ini saya ringkaskan gitu. Jadi itu termasuk juga halamannya, bukunya apa, halamannya berapa. Jadi teman-teman bisa menelusuri sendiri. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, buku-buku tentang logika dan berpikir kritis. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan ada bernalar, kita sudah memahami nih bahwa bernalar itu berbeda dengan berpikir. Lalu kita memahami juga bahwa logika itu adalah studi tentang penalaran, yaitu studi untuk menentukan mana penalaran yang sahih dan mana penalaran yang tidak sahih. Atau dalam bahasaannya itu menentukan mana penalaran yang valid dan tidak valid. Jadi valid dan sahih itu dua kata yang sama. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penalaran sesuai dengan logika. Jadi penalaran yang sah itu adalah penalaran yang sesuai dengan logika, atau secara singkat kita sebut dengan penalaran logis gitu. Atau bernalar logis gitu. Lanjut. Nah, jadi kan tadi penalaran itu adalah tentang argumen. Jadi ada suatu kesimpulan, ada premis-premis, ada informasi-informasi yang dijadikan sebagai dasar. Ada sesuatu yang dipertahankan. Nah, argumen itu terbagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Apa bedanya? Kalau deduktif ini, dia kesimpulannya ditarik dengan tidak keluar dari premis-premisnya. Jadi misal, semua manusia mati. Lalu Hafiz adalah manusia. Nah, kesimpulannya adalah Hafiz pasti mati. Jadi tidak keluar dari premisnya. Dan dia selalu, dan hasilnya dari argumen deduktif ini adalah valid atau tidak valid. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah argumen induktif. Nah, induktif ini dia keluar dari premis-premisnya. Dan ini pasti hasilnya adalah kemungkinan. Contoh misalkan, contohnya itu ketika mendung, kemarin mendung dan hujan. Kemarinnya lagi mendung dan hujan. Kemarinnya lagi 3 hari yang lalu mendung dan hujan. Lalu kita menyimpulkan bahwa hari ini, misalkan hari ini mendung, lalu kita menyimpulkan bahwa besok hari ini akan hujan berdasarkan data-data yang hari-hari kemarin. Jadi kemungkinan. Jadi sebenarnya argumen induktif itu adalah kemungkinan. Kita nggak bilang pasti, tapi kemungkinan. Makanya dengan dasar-dasar bahwa data-data kemarin, maka kita menyimpulkan bahwa hari ini akan hujan karena hari ini mendung. Kenapa? Karena kemarin-kemarin mendung hujan gitu. Itu yang induktif. Jadi bisa dibedakan ya bahwa deduktif itu dia tidak keluar dari premisnya, induktif dia keluar, meluas dan sifatnya kemungkinan. Oke. Nah, ini kita masuk ke kenapa. Kenapa berpikir? Kenapa sih mesti belajar logika? Kenapa sih harus berpikir logis gitu? Kenapa sih harus bernalar logis? Nah, gitu. Kenapa? Karena semua pengetahuan itu basisnya adalah logika. Semua pengetahuan itu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Entah itu matematika, misalnya, atau enggak ilmu pengetahuan alam, sains sosial, teknik dan lain-lainnya. Itu pasti ada ketentuan-ketentuan yang mengatur ilmuwan tersebut, dan itu ada logikanya gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa kita mesti belajar logika? Karena untuk bisa memahami pengetahuan yang lain, kita perlu logika yang baik gitu. Itu kenapa gitu. Lanjut. Dan tadi terkait sains. Seperti kita tahu, sains modern itu kan berdasarkan pada matematika, dan matematika dasarnya adalah logika. Sehingga untuk bisa memahami sains pun kita butuh logika. Sehingga oleh karena itu, logika ini penting banget kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini adalah alasan kedua, gitu. Kenapa mesti belajar logika? Yang ketiga, ini untuk bisa membayangkan gimana sih logika itu. Ini contohnya adalah
silogisme. Jadi silogisme itu di sini misalnya kayak teman-teman bisa memahami ya, misal A bagian dari B, B sebagian A adalah B misalnya gitu, atau enggak A bukan B gitu. Itu gimana sih modelnya? Nah, ini seperti ini. Ini model diagram Venn. Mungkin beberapa sudah familiar dengan model diagram Venn ini. Nah, yang kedua nih misalnya kayak silogisme hipotetik. Nah, salah satu bagian dari logika. Jadi logika itu banyak banget materinya. Jadi di sini kita akan menyampaikan sedikit sehingga kita bisa memahami emang kan tadi logika itu adalah tentang bagaimana kita menentukan penalaran yang valid dan tidak valid. Nah, ini adalah isinya gitu, sebagian isinya. Jadi kayak misalkan jika berenang maka tubuh basah. Apakah jika kita tubuhnya basah, apakah itu berenang? Nah, kan itu ada penalaran yang terjadi dan di situ kita akan mengecek apakah penalaran tadi itu sahih atau tidak. Ini salah satu modelnya. Di mana ini kalau teman-teman ingat ada apa namanya? Jika P misalnya jika A maka B, itu yang ekivalen adalah jika tidak B maka tidak A gitu. Yang kedua ini model, kalau tadi kan model mind mapping, ini model diagram Venn. Ini salah satu silogisme kategoris. Ini apa namanya? Ini ada permodelan. Tadi kan dalam paparan tadi kita akan membahas mengenai permodelan ini supaya untuk mempermudah memahami. Ini salah satunya. Kayak misalnya semua A adalah B, semua B adalah C, berarti semua A adalah C gitu. Nah, itu salah satunya. Ini bentuk-bentuknya, jadi teman-teman setidaknya mengerti bahwa oh gini loh ininya ketentuan-ketentuan dalam bernalar yang benar gitu. Ada silogisme, ada silogisme pun juga ada silogisme hipotetik tadi ya, ada silogisme silogisme hipotetik, ada silogisme yang lain. Yang intinya adalah itu adalah ketentuan-ketentuan dalam bernalar atau yang bisa kita sebut dengan penalaran logis. Ini ada bentuk lain dengan model temui, yaitu cognitive fallacy atau reasoning fallacy. Sebagian menyebutnya adalah reasoning fallacy. Jadi kenapa sebagian orang menyebutnya reasoning fallacy? Karena menurut mereka yang keliru itu adalah reasoningnya, bukan logiknya. Logik ya gitu-gitu aja gitu. Logik itu adalah ketentuan kan. Jadi yang salah itu bukan ketentuannya, tapi orang atau penalaran yang salah gitu. Makanya sebagian menyebut dengan reasoning fallacy. Namun untuk tujuan mempermudah, karena mungkin kita lebih familiar dengan logical fallacy, jadi disebut di sini logical fallacy. Nah, kalau dibagi itu logical fallacy itu ada yang karena tidak relevan dan karena tidak cukup bukti. Ini nama-nama ini nggak terlalu mendesak dan nggak terlalu penting untuk dihafal. Yang penting kita paham gitu. Nah, ini contoh kayak mungkin kita sudah beberapa mengetahui kayak ad hominem. Jadi kita berargumen, tapi yang diserang itu bukan argumen kita, tapi kepribadian gitu. Kayak apa namanya? Misalkan misalkan kayak di media sosial pakai avatar anime misalkan. Terus kita bikin argumen, padahal argumennya udah bagus nih. Sudah ada premis-premisnya, terus ada kesimpulannya, dan premis-premisnya ini pun juga berbasiskan bukti yang dapat diverifikasi, sehingga penentuan kesimpulannya juga benar. Akhirnya kita bisa yakin bahwa argumen kita bisa dipertahankan, tapi malah yang diserang adalah kepribadian. Nah, itu sesuatu kekeliruan dalam berlogika. Contoh lagi ada circumstantial ad hominem. Jadi itu kita menolak karena circumstance. Contoh misalkan saya pekerja tambang misalkan. Terus saya berargumen bahwa misalkan saya pekerja di pabrik rokok, dan saya berargumen bahwa misalkan rokok itu untuk saat ini memiliki dampak yang positif misalkan karena alasan-alasan tertentu, tapi akhirnya yang diserang itu bukan argumen saya, tapi karena saya yang bekerja di perusahaan rokok gitu. Jadi bukan argumennya, tapi orang karena keadaan sekitarnya. Terus ada juga ad hominem tuco quo.
itu yang diserang itu adalah contoh kayak misalkan ada dokter merokok dan dia menyuruh orang lain supaya tidak merokok, terus akhirnya karena alasan kesehatan lalu diserang, ya sampean aja merokok gitu, berarti boleh dong gitu, seorang dokter aja merokok berarti boleh dong merokok gitu. Itu yang ad hominem to quo. Apalagi yang contoh lagi ada kayak appeal to belief to majority. Oke. Contoh lagi kayak two wrongs make a right. Itu contoh kayak misalkan kita bilang gini, membuang sampah itu boleh karena ada yang lebih parah lagi, yaitu korupsi misalkan. Jadi kita membolehkan sesuatu karena ada yang lebih buruk gitu. Nah, itu contoh-contoh berlogika karena tidak relevan. Jadi intinya ini semua ini tidak relevan gitu. Tidak relevan terhadap argumen yang dibawa, intinya gitu. Kita lanjut yang ke logical fallacy yang kedua. Ini kayak appeal to authority. Jadi kayak contoh kemarin itu kan ada sidang ada talk show yang di situ narasumbernya bilang saya ini lulusan ini. Jadi saya sudah mempelajari ini sudah sangat lama dan lain sebagainya. Sedangkan argumennya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak dia menggunakan otoritas dia, padahal bukan otoritas yang kita periksa, tapi penalarannya, argumen yang kita periksa gitu. Ada yang lain. Nah, tadi kan sudah tuh mengenai logika. Intinya logika tadi adalah terkait bagaimana menentukan penalaran yang valid dan tidak valid. Terlepas dari isinya apa, yang penting itu terlepas dari apakah isinya itu benar atau tidak, yang penting itu adalah penalarannya. Contoh kayak misalkan alien itu makan, habis itu premis satunya tadi adalah alien itu makan siang, premis keduanya Hafiz adalah alien, kesimpulannya adalah Hafiz makan siang. Apakah Hafiz betul alien? Itu kan perlu diperiksa. Nah, tapi dalam logika kita nggak memeriksa kebenaran itu, kita akan memeriksa penalarannya aja. Makanya dalam logika itu kita nggak bilang benar atau salah, true or false, tapi kita bilangnya valid atau tidak valid gitu. Karena yang kita periksa itu adalah penalarannya. Nah, di sini kita akan kita lanjut ke berpikir kritis. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk memahami berpikir kritis tadi kita perlu memahami konsep berpikir, bernalar, logika, lalu lanjut ke berpikir kritis. Nah, di sini berpikir kritis itu intinya adalah cara berpikir dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi suatu argumen yang terdapat pada sebuah informasi di mana acuannya adalah standar intelektual universal. Jadi ada 4 kata kunci di sini. Yang pertama adalah identifikasi argumen. Kalau dilihat di flowchart-nya ini, kita mengetahui mana sih yang argumen, mana yang bukan argumen. Argumen tadi terdiri dari kesimpulan dan premis-premis. Jadi di sini kita sudah bisa menilai mana argumen, mana bukan argumen. Itu tahap pertama, itu mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi argumen, kita lanjut untuk menganalisisnya atau memeriksa apakah argumen tadi valid atau tidak valid. Jadi di sini kita menggunakan kata valid ya, karena memang yang dianalisis itu adalah validitas, bukan kebenaran. Jadi kita nggak perlu memverifikasi apakah itu benar di dunia nyata atau enggak. Yang kita periksa adalah penalarannya. Jadi di sini setelah kita mengidentifikasi argumen, kita lanjut untuk memeriksa apakah argumen tersebut valid atau tidak valid. Setelah itu kita tahu nih argumennya valid atau tidak valid. Nah, ketika kita mengetahui suatu argumen itu valid, argumen tersebut pasti ada limit, ada scope, ada lingkup, ada batasan. Jadi kita di situ tahap ketiga adalah mengetahui sejauh mana sih validitas tersebut. Jadi misal contoh kayak ada penelitian, kita meneliti di satu kampung atau enggak di satu wilayah gitu. Lalu kita simpulkan untuk seluruh Indonesia misalkan. Nah, di situ kan sebenarnya sudah ada keterbatasan. Apakah sampel dari suatu wilayah bisa dijadikan sebagai kesimpulan seluruh Indonesia? Nah, di situ kita mengetahui adanya batasan dari argumen tadi. Walaupun misal di satu kampung 90% orang di kampung tersebut suka dangdut gitu.
dan orang dan kampung tersebut itu berada di Indonesia. Lalu kita bikin bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu suka dangdut. Kan itu nggak bisa. Jadi di situ kita udah tahu batasannya, bahwa argumen orang kampung ini suka dangdut, sebagian besar orang kampung ini suka dangdut, itu hanya terbatas pada orang kampung tersebut aja gitu. Jadi kita tahu batasannya. Nah, setelah kita memahami, setelah kita mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi, kita lalu masuk ke standar intelektual universal. Karena tadi nggak cukup identifikasi, analisis dan evaluasi saja, kriterianya ada kriteria yang harus dipenuhi. Apa itu kriterianya? Yaitu standar intelektual universal. Nah, ini secara singkat nih. Intinya tadi adalah berpikir kritis itu tentang memeriksa apakah argumen ini dapat dipertahankan atau tidak,